Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas tim Best Project yang memiliki topik tentang top up game online yang beranggotakan Farhan Ali Rahman, Yoga Yulian, Rama Anggara, Habibi Fadilah, Rangga Arya Gardika. Program ini kita buat untuk memudahkan pengguna melakukan top up berbagai game online dengan lebih cepat dan efisien. Program ini didesain untuk mencatat semua transaksi top up dan memberikan informasi yang jelas tentang status pembayaran. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan pembuatan dari pemrogram ini. Yang pertama, memiliki user kemudahan dalam melakukan transaksi top up game online secara terstruktur. Yang kedua, menyimpan informasi setiap transaksi, termasuk game yang dipilih, paket top up, harga, dan status pembayaran. Yang ketiga, menyediakan fitur ringkasan yang menampilkan total transaksi dan pengeluaran. Yang keempat, menyediakan fitur riwayat yang memungkinkan user melihat detail seluruh transaksi yang telah dilakukan. Yang terakhir, menyediakan opsi untuk keluar dari program setelah selesai. Nah, selanjutnya di sini ada studi case. Alex adalah seorang gamers yang rutin melakukan pembelian item berupa diamond atau UC untuk meningkatkan performanya dalam berbagai game online, seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Setiap kali melakukan pembelian, Alex perlu mencatat transaksi untuk melakukan melacak pengeluaran, jenis top up yang dibeli, dan nominal yang digunakan. Namun, pencatatan manual ini seringkali menyulitkan Alex dalam mengecek riwayat pengeluaran dan nominal top up secara efisien. Untuk mempermudah pengelolaan transaksi, Alex ingin memiliki program yang bisa mencatat, menampilkan ringkasan, dan melihat riwayat pembelian top up dengan lebih mudah. Program ini juga harus menyediakan fitur untuk memilih berbagai paket top up sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya ada flowchart. Yang pertama, kita mulai programnya. Kemudian kita menginisialisasi data game yang berupa daftar game, pilihan top up, dan harga yang diatur di awal. Selanjutnya, program akan menampilkan menu buat pengguna untuk memilih game atau melihat riwayat transaksi. Kemudian pengguna memilih opsi 1, 2, dan 3 untuk game dan 4 untuk melihat riwayat transaksi. Kemudian, jika pilihan 4, program akan menampilkan riwayat transaksi. Jika belum ada transaksi, akan muncul pesan belum ada transaksi. Setelah itu, pengguna ditanya apakah ingin melanjutkan top up atau lagi. Jika iya, kembali ke menu utama. Jika tidak, program berakhir. Jika pilihan tidak valid, akan muncul pesan kesalahan dan program kembali ke menu utama. Dan jika pilihan valid 1, 2, atau 3, program akan melanjutkan ke tahap pemilihan game. Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan ID game jika game tersebut adalah Mobile Legends, maka pengguna disuruh untuk input ID server, dan jika bukan, maka lewati langkah ini. Selanjutnya, program akan menampilkan daftar nominal top up untuk game yang dipilih, dan pengguna diminta untuk memilih nominal top up. Selanjutnya, jika nominal tidak valid, maka akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke langkah ini. Selanjutnya, menginput jumlah pembelian. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah top up yang diinginkan. Setelah itu, program akan menghitung total harga berdasarkan nominal dan jumlah pembelian. Selanjutnya, input uang pembayaran. Pengguna memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Selanjutnya, program akan mengecek pembayaran. Jika pembayaran cukup, maka status transaksinya adalah lunas dan akan menghitung kembalian jika lebih. Dan jika pembayaran tidak cukup, maka status transaksinya adalah kurang dan akan menghitung kekurangan. Selanjutnya, data tersebut, transaksi tersebut disimpan ke dalam riwayat. Lalu program akan menampilkan detail transaksi termasuk status pembayaran, kembalian, ataupun kekurangan. Selanjutnya program akan menanyakan lagi apakah pengguna ingin melanjutkan top up lagi, dan jika iya maka akan kembali ke menu, sedangkan jika tidak maka program akan selesai. Baik.
Baik, pada bagian selanjutnya yaitu mengenai pseudocode. Jadi pada tujuan dari pseudocode ini yaitu untuk program top up game. Nah, pada bagian pertama mengenai struktur data dalam program terdapat struktur game yang berisi nama game yang tertera, jumlah pilihan, dan pilihan seperti list, diamond, dan UC. Untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur transaksi, seperti nama game yang akan di top up, seperti ID game dan ID server, nominal, jumlah harga, dan total harga. Pada bagian selanjutnya yaitu mengenai variabel utama dalam program, berisi game seperti array yang menyimpan daftar game beserta pilihan top up-nya. Serta selanjutnya itu mengenai riwayat, array untuk mencatat setiap transaksi yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mengenai total transaksi, seperti variabel untuk menghitung jumlah total transaksi. Untuk bagian selanjutnya mengenai algoritma utama dalam program, seperti pada menu utama. Pada opsi 1 mengenai top up game, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi top up. Pada opsi 2 yaitu lihat ringkasan top up untuk menampilkan total pengeluaran dan jumlah paket yang dibeli. Pada opsi ketiga, lihat riwayat transaksi, menampilkan riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Dan opsi keempat keluar untuk menghentikan program. Untuk selanjutnya yaitu mengenai proses top up game. Pada proses ini terdapat memasukkan ID pengguna, memasukkan nominal, dan uang untuk membayar. Pada bagian selanjutnya yaitu melihat ringkasan top up. Opsi ini memungkinkan pengguna untuk melihat ringkasan transaksi mereka. Di sini kita menggunakan prosedur lihat ringkasan yang akan menghitung total pengeluaran dan jumlah paket yang sudah dibeli dari semua transaksi. Bagian selanjutnya melihat riwayat transaksi. Opsi ini menampilkan seluruh riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Riwayat ditampilkan dalam bentuk tabel dengan rincian nama game, ID game, nominal, jumlah, total harga, dan status pembayaran. Nah, ini merupakan salah satu contoh ini apa mengaplikasikan program kita. Itu udah terjelas banget. User harus memilih game untuk top up terlebih dahulu. Misal kalau user pilih Mobile Legends, ketik 1, terus masukkan ID game, lalu masukkan ID server. Terus user dikasih pilihan top up untuk game Mobile Legends. Di sini kita ada lima macam pilihan diamond untuk di top up.
Kalau ingin yang pilih salah satu, ketik aja sesuai angkanya dan masukkan jumlah pembelian. Masukkan juga jumlah uang pembayaran. Lalu detail transaksi di sini akan ditampilkan dari ID game, ID server, nominal top up, total harga, dan status pembayaran lunas. Eh, ada kembalinya juga nih kalau misal user memasukkan jumlah uang yang lebih dari total pembayarannya. Terus user akan ditanya apakah ingin melakukan top up lagi. Kalau iya ketik Y dan kalau tidak ketik N. Nah, di sini kita kasih contohnya yaitu no. Jadi langsung selesai. Terima kasih telah menggunakan layanan top up kami. Selanjutnya akan dibuat kesimpulan oleh Faranali. Oke, kesimpulan dari presentasi kami adalah program top up game ini adalah solusi yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi pembelian diamond atau voucher game lainnya. Program ini mengintegrasikan konsep penting seperti penggunaan struktur data, validasi input, dan perhitungan matematis untuk menyelesaikan transaksi dengan akurat. Program ini dimulai dengan inisialisasi data game yang berisi daftar pilihan top up dan harga. Setelah itu, pengguna diberikan opsi untuk memilih game, memasukkan ID game dan server jika diperlukan, serta memilih nominal dan jumlah top up. Program ini melakukan validasi untuk memastikan pilihan yang diinput benar dan menghitung total harga serta memeriksa apakah uang pembayaran mencukupi. Secara keseluruhan, program ini memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin melakukan top up dengan mudah dan juga memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pengguna. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.